Saat ini, alat atau mesin USG menjadi penting di dalam dunia kedokteran. Alat ini membantu mendeteksi organ atau jaringan yang ada dalam tubuh pasien. Mesin USG juga menjadi alat utama dalam mendeteksi perkembangan bayi. Pemeriksaan USG adalah pemeriksaan dengan metode pemindaian dari gelombang suara berfrekuensi tinggi menjadi gambar atau citra dari organ atau jaringan di dalam tubuh pasien. Dalam menjalankan fungsinya, mesin ini memiliki berbagai komponen. Nah, maka dari itu kami akan sedikit banyak menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada di dalam mesin USG serta bagaimanakah cara menghidupkan dan mematikan dan bagaimana cara merawat mesin USG agar tetap dapat bekerja dengan baik. Cara menghidupkannya dengan cara pertama, pastikan kabel power tertancap ke dalam stop kontak. Nah, setelah itu pastikan juga button dalam kondisi on atau power. Nah, setelah power on, kita buka layar dan pastikan monitor pada mesin USG hidup. Nah, tunggu beberapa saat, maka mesin dapat digunakan. Di sini pertama ada slot kabel line RJ45, lalu ini ada slot antena, kemudian ada USB untuk menyimpan data-data, kemudian ini ada slot VGA, ini digunakan untuk monitor. Nanti bila monitornya terlalu kecil bisa dipindah ke monitor yang lebih besar. Kemudian di sini ada switch on off untuk alat ini. Lalu di sini ada kabel power supply. Komponen selanjutnya adalah probe atau transducer. Jadi probe atau transducer ini merupakan komponen yang berbentuk gagang pipih yang mudah digenggam oleh tangan. Digunakan dengan cara ditempelkan pada bagian tubuh yang akan diperiksa, biasanya di dinding perut dan lain-lain. Transducer ini memancarkan gelombang ultrasound yang akan masuk ke dalam tubuh dan dipantulkan kembali sehingga struktur organ dapat terlihat di monitor. Nah, selain itu di sini juga ada monitor USG. Jadi monitor ini berfungsi untuk melihat atau menampilkan gambar hasil pantulan dari gelombang transducer tadi. Monitor USG normalnya itu berbentuk pixel dengan hitam putih. Di monitor ini juga akan ditampilkan beberapa info seperti info pasien, tanggal, dan lain-lain. Dan di sebelahnya ada beberapa tombol. Yang pertama ini merupakan tombol kontras untuk menaikkan atau menurunkan kontras pada layar monitor. Yang kedua itu ada tombol kecerahan untuk mencerahkan dan meredupkan. Dan yang tombol ketiga itu ada tombol gain, itu untuk mengatur gain pada layar monitor. Baik, di sini kita akan menjelaskan mengenai penggunaan tombol pada alat USG. Nah, yang pertama itu ada tombol pasien. Tombol pasien ini digunakan untuk memasukkan data pasien sesudah melakukan pemeriksaan. Di samping ini ada tombol info. Nah, tombol info ini digunakan untuk melihat data-data pasien yang telah diisi. Kemudian di sampingnya ada tombol probe. Nah, tombol probe ini digunakan ketika kita menggunakan dua transducer. Di samping tombol probe ini ada tombol exam. Nah, tombol exam ini digunakan untuk melakukan pilihan jenis pemeriksaan. Kemudian di samping ada tombol frek. Tombol frek ini digunakan untuk memilih frekuensi pada probe. Di samping tombol ini ada file, yaitu untuk melihat hasil yang telah disimpan. Kemudian ada keyboard, itu untuk memasukkan karakter dari data-data pasien. Di sini ada delete, ada enter, ada spasi. Selanjutnya di sini ada tombol VREF. Tombol VREF itu
digunakan untuk membalikan data secara vertikal. Href itu digunakan untuk membalikan data secara horizontal. Di samping href juga itu ada exit. Exit digunakan untuk keluar dari menu yang telah dibuka. Selanjutnya ada F-position untuk mengatur posisi fokus. Di samping F-position itu ada IP. IP melakukan pengaturan kombinasi pengaturan gambar agar didapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian ada tombol save di bawah IP. Itu fungsinya untuk menyimpan gambar. Ketika tombol ditekan, maka gambar yang tertampil pada layar nanti akan tersimpan pada direktur penyimpanan data sesuai dengan format yang telah dipilih. Selanjutnya ada clear. Clear ini digunakan untuk menghilangkan semua komen, hasil pengukuran dan data-data secara umum. Di samping clear di atas ini ada body mark. Body mark untuk menampilkan simbol-simbol body mark pada layar. Ini selanjutnya ada comment untuk menampilkan komentar yang diperlukan pada layar. Selanjutnya ada change. Change itu untuk menggantikan antar menu aktif menjadi menu non-aktif dan juga sebaliknya, atau masuk atau keluar dari vibrasi status komentar. Di samping change ada measure. Measure menampilkan dan menutup menu pengukuran. Selanjutnya ada tombol chain. Chain ini menampilkan dan menutup klip chain hasil pengukuran. Selanjutnya ada tombol menu. Tombol menu itu untuk menampilkan dan menutup menu pengoperasian pada layar. Di selanjutnya ini di tengah ini ada tombol back sama set, dan sini ada trackball. Tombol back ini untuk kondisi flash dan transducer dalam kondisi tidak aktif. Untuk menghapus hasil pengukuran secara umum sebelumnya atau komentar kembali kepada langkah pengoperasian sebelumnya, pemilihan parameter dan lain-lain. Tombol set itu untuk menetapkan posisi kursor pada saat pengukuran, konfirmasi pemilihan, memilih parameter dan lain-lain. Dan trackball itu untuk menggerakkan kursor pada layar. Di sini memiliki tombol TGC yang digunakan untuk pengaturan sensitivitas gelombang ultrasound yang diterima oleh transducer berdasarkan kedalaman yang telah ditentukan dalam kondisi real time. Lalu di sini ada 4 buah tombol yang digunakan untuk pengaturan monitor. Untuk yang pertama adalah tombol yang mewakili satu layar ini. Nah, ini. Lalu untuk tombol yang kedua sebelah kanan, ini adalah tombol untuk membelah layar itu agar menjadi lebih kecil lagi seperti ini. Lalu tombol yang ketiga sebelah kiri digunakan untuk merekam dan menampilkan monitor itu. Nah, seperti ini. Jadi di sini monitor akan tertampil sebelah kanan dan rekaman akan tertampil pada sebelah kiri. Lalu yang keempat adalah tombol yang sebelah kanan ini. Nah, di sini hanya menampilkan rekaman pada transducer, hasil pada transducer tadi. Lalu untuk tombol yang bawah ini adalah zoom atau memperbesar kedalaman. Nah, di sini terdapat perbesaran 400% untuk menaikkan dan menurunkan berada di tombol bagian bawah atas ini. Nah, ini akan berubah sesuai dengan keinginan kita. Cara untuk mengakhiri atau mematikan USG yang pertama itu jangan lupa untuk menempatkan prop pada tempatnya. Kemudian matikan semua komponen di USG seperti printer dan monitor. Nah, untuk itu kita bisa matikan tombol power yang ada di bagian belakang dari unit USG ini. Jika sudah mati, kita bisa tutup untuk komponen depannya agar monitor dapat tertutup kembali. Yang terakhir, kita dapat mencabut kabel power dari saklar. Nah, seperti yang teman-teman ketahui,
bahwa alat USG ini adalah salah satu alat yang cukup mahal ya. Jadi kita perlu melakukan perawatan agar alat ini dapat berjalan secara normal dan dapat digunakan secara baik. Nah, selain itu juga agar bertahan secara lama. Nah, dengan alat ini, dengan tipe DP 2200 sendiri, yang pertama kita perlu melakukan perawatan monitor. Nah, pada bagian monitor ini berfungsi sebagai penghasil gambar pada mesin USG. Nah, untuk perawatannya sendiri, teman-teman hanya perlu membersihkan layar dengan kain halus atau tisu dan tidak perlu menggunakan alkohol karena dapat merusak pada bagian lapisannya. Nah, selain itu juga di sini ada juga transducer. Nah, transducer ini merupakan komponen yang paling penting pada alat ini. Karena itu, pada bagian transducer perlu melakukan perawatan dengan membersihkan setelah digunakan. Nah, jangan sampai transducer ini mengering kayak gitu. Nah, lalu bagian seterusnya yang ketiga adalah konsol. Konsol adalah biasa disebut dengan tombol fungsi ya. Ini perawatannya cukup mudah juga. Teman-teman hanya memastikan bahwa tombol ini tidak terkena cairan-cairan, dan selain itu juga tombol ini dipastikan bahwa dapat berfungsi secara normal gitu ya teman-teman. Nah, dan yang bagian yang terakhir, pada bagian keempat ini ada komponen bagian mesin. Nah, untuk mesin USG sendiri hampir sama dengan perawatan komputer yang lainnya, bahwa mesin ini perlu diletakkan pada tempat yang ber-AC dan dapat dilakukan pengecekan secara berkala agar dapat digunakan dengan baik gitu. Jadi pastikan mesin ini diletakkan pada tempat yang baik dan di dalam suhu yang baik seperti itu. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk perawatan alat USG. Kita ucapkan terima kasih.